Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, sebelum kita lebih jauh lagi memulai desain pada Canva, nah di sini saya mencoba akan menjelaskan fitur-fitur pada Canva ya, supaya nanti ketika Bapak Ibu sudah memulai desain, sudah mengenal fitur-fitur beserta fungsi-fungsinya. Oke, seperti biasa, terlebih dahulu masuk ke situs canva.com, masuk dengan akun yang sudah Bapak Ibu daftarkan. Kemudian, ini adalah tampilan depan. Nah, di sini saya akan memperkenalkan menu yang di atas terlebih dahulu. Pada halaman beranda ini, jadi ini kita berada di halaman beranda ya. Nah, dimulai dari sebelah kiri atas, di sini ada garis 3. Ini kalau kita klik, ini fungsinya untuk menyembunyikan menu, jadi supaya tampilan berandanya lebih full. Nah, kita bisa klik lagi supaya tampilan menu yang berada di sebelah kiri ini, vertikal sebelah kiri ini terlihat. Di sini ada beranda, nah ini adalah tampilan beranda, di mana kita bisa mengetik pencarian apa yang akan kita buat di kolom pencarian ini yang ada gambar kaca pembesar, atau kita bisa memilih desain apa yang akan dibuat melalui ikon-ikon gambar di sini. Ada untuk Anda, presentasi, media sosial, video, produk cetak, pemasaran, kantor. Jadi ini tema-temanya ya. Atau di titik 3 ini lainnya. Nah, kemudian di samping tulisan menu beranda, di sini ada template. Kalau kita klik di menu template ini ada, jadi ini pilihan template yang bisa kita buat. Ya. Nah, di sini ada template pribadi, misalkan membuat undangan, resume, dan sebagainya. Kemudian bisnis, pemasaran, dan template yang sedang tren saat ini. Gitu. Lalu menu berikutnya fitur. Nah, pada menu fitur ini kalau kita klik, di sini menjelaskan fitur-fitur yang terdapat pada Canva. Jadi sebenarnya Bapak Ibu juga bisa mempelajari secara mandiri ya. Jadi dari Canva ini juga sudah memberikan penjelasan beserta fungsi-fungsi dari fitur yang ada di Canva ini. Nah, ini kalau kita scroll ke bawah, di sini ada penjelasan membuat teks, membuat kata-kata supaya beranimasi. Kemudian scroll lagi ke bawah, di sini ada penjelasan mengenai cara memindahkan tulisan dan sebagainya. Nah, ini di scroll terus ke bawah dan memang bahasanya baku ya, karena di sini penjelasan yang sudah ditranslate dalam bahasa Indonesia. Jadi memang mungkin kata-katanya agak sedikit baku. Ya, selanjutnya kita balik lagi ke menu atas. Di sini ada menu belajar. Nah, di menu belajar ini juga sama, kita bisa mempelajarinya sendiri. Di sini ada penjelasan bahwa kita bisa mendesain dengan 25 kombinasi warna undangan pernikahan. Ini contoh template undangan pernikahan. Kita bisa belajar nih, misalkan ingin membuat undangan pernikahan. Nah, tinggal klik baca selengkapnya. Dan sebagainya. Ini kalau di scroll terus ke bawah, banyak penjelasan-penjelasan terkait template yang bisa dibuat pada Canva. Kita kembali lagi ke menu atas. Kemudian di samping sini ada penjelasan harga. Nah, ini terkait dengan akun Canva ya. Akun Canva itu kan ada yang berbayar, ada yang gratis. Kayak di sini penjelasan mengenai akun Canva. Nah, kita kembali lagi ke beranda. Di sini kemudian saya akan coba menjelaskan menu yang di sebelah kiri, menu vertikal yang berada di sebelah kiri. Nah, di sini ada beranda, ini sama saja ya fungsinya, beranda tulisan yang di atas dengan yang di menu sebelah kiri ini vertikal. Sama, kemudian di sini ada semua desain Anda. Nah, jika Bapak Ibu nantinya sudah membuat desain lebih dari satu, maka jika ingin melihat desain-desain yang sebelumnya pernah dibuat, itu bisa klik di sini. Semua desain Anda.
baik desain yang dibagikan dengan kita, itu yang berada dalam satu kelas dengan kita, ya seperti ini contohnya. Ini bukan desain saya semua, tapi di sini ada juga desain buatan orang lain, tapi dikopikan ke beranda kita gitu. Jadi otomatis masuk ke beranda Canva kita. Kemudian di sini ada desain terakhir yang telah dibuat. Hampir sama dengan semua desain Anda ya fungsinya. Kemudian dibagi dengan Anda. Nah, ini jika ada desain yang sifatnya kolaborasi ya. Jadi dia bisa desain yang dibuat oleh orang lain tetapi dibagikan gitu. Jadi kita juga bisa mengeditnya, bisa mengubah. Selanjutnya ada semua folder Anda. Nah, ini jika kita menyimpan desain-desain itu kita kumpulkan dalam folder-folder tertentu ya. Di sini ada desain yang mungkin atau elemen yang dibeli, kemudian yang dibintangi atau favorit, atau desain-desain yang sudah dihapus gitu, ada di folder tempat sampah atau unggahan. Nah, selanjutnya menu vertikal yang berikutnya ini ada sampah. Berarti ini desain-desain yang pernah kita buat dan sudah kita hapus. Nah, ini ada kelas. Kelas ini berarti kelas Canva yang kita ikuti, gitu, yang kita gabung dengan kelas orang lain. Ya, sekarang saya akan menjelaskan di pojok kanan atas. Di sini ada gambar foto saya. Ini adalah profil. Kalau kita klik, di sini akan terlihat akun kita, akun yang didaftarkan ke Canva. Kemudian di sini ada pengaturan akun juga. Ada dapatkan bantuan, lalu ini beralih ke tim. Jadi kalau saya misalkan sudah mengikuti beberapa kelas Canva, nah di sini terlihat kelas-kelas yang sudah saya ikuti. Dan ini dapatkan aplikasi Canva, ini untuk diinstal ke laptop ya, atau ke Windows. Jadi ke Windows juga bisa diinstal aplikasinya, gitu. Atau bisa juga masuk cukup melalui web. Kemudian kebijakan privasi, dan ini keluar dari akun. Jadi kalau kita mau aman setelah menggunakan, maka akunnya kita sign out. Itu supaya kalau misalkan laptop kita atau perangkat kita nantinya digunakan orang lain, aman gitu, karena akun kita sudah kita keluarkan. Jadi nanti tinggal masuk kembali. Oke, selanjutnya di sini ada menu lonceng, ini menu notifikasi. Ini ada pengaturan akun. Ya, ada pengaturan akun, kemudian ini pengaturan akun kalau dibuka. Nah, ini terkait akun kita ya. Bisa hapus foto, ubah foto, atau mengubah nama, atau mengubah alamat email, dan sebagainya. Oke, saya kembali lagi ke menu atas. Nah, sekarang ke membuat desain. Ketika kita klik buat desain, di sini ada beberapa pilihan desain yang bisa kita buat. Gitu. Ada poster, kiriman Instagram, logo, cerita Instagram, infografis, kolase foto, selebaran, dan sebagainya. Bahkan kita juga bisa membuat di luar desain ini gitu. Yang terpenting kita sudah menentukan ukuran khusus. Misalkan kita ingin membuat ukuran khusus. Jadi bisa memilih ukuran khusus. Ya, ini hanya lebih memudahkan saja. Jadi kalau kita ingin membuat postingan untuk di Instagram, sudah ada ukurannya di sini. Sudah ada ukuran yang pas gitu ya, yang sesuai. Atau ingin membuat logo, cerita Instagram gitu. Jadi ukurannya sudah menyesuaikan dengan aplikasi story Instagram. Ya, misalkan saya akan membuat logo, kita pilih logo. Ya, mohon tunggu sebentar. Nah, di sini ketika kita memilih salah satu desain yang akan kita buat, nah maka di sini ada fitur-fitur yang dapat digunakan ketika mendesain. Ya, dimulai di sini ada template. Jadi template ini adalah bawaan desain yang bisa kita adopsi ya. Jadi bisa, misalkan saya di sini ingin memilih
gambar ini misalkan. Nah, otomatis dia akan kanvas yang tadinya putih itu akan berubah jadi template yang tadi kita pilih. Di sini tulisannya bisa kita ubah. Gitu, tulisannya bisa diganti atau gambarnya juga bisa dipindahkan. Bahkan bisa ditambahkan dengan elemen-elemen yang lain. Nah, kertas putih ini tadi ini dinamakan kanvas. Tuh. Jadi template ini hanya untuk memudahkan pewarnaannya, tulisannya, kita bisa menggunakan atau bisa mengurangi atau bisa juga menambahkan. Selanjutnya, setelah template ada elemen. Elemen ini adalah unsur-unsur gambar yang dapat kita tambahkan ke dalam kanvas yang sudah kita sediakan. Misalkan saya ingin menambah gambar ini, jadi tinggal kita klik saja, lalu bisa kita pindah-pindahkan. Nah, jadi ini gambar-gambar ini dinamakan elemen. Ya, elemen itu tidak hanya berupa gambar ya, tetapi juga bisa berupa foto atau grafis. Jadi gambar berupa grafis, video, audio. Jadi elemen itu memuat foto, grafis, video, dan audio. Tuh, dan di sini sudah ada pilihannya. Misalkan kita ingin mencari foto. Nah, di sini sudah ada tema-temanya juga yang direkomendasikan, yang sedang tren, lalu dan sebagainya ya. Atau kita bisa cari di sini. Kita ingin mencari elemen apa? Misalkan ingin mencari elemen kucing. Saya ingin mencari gambar kucing. Nah, nanti akan tampil di sini, baik berupa foto maupun grafis, di sini akan tampil gambar-gambar kucing. Seperti ini. Jadi kalau ini kan foto semua, kalau ingin berupa grafis, kita pilih grafis. Atau kita tampilkan semua, jadi baik foto maupun grafis di sini muncul. Nah, kita tinggal memilih gambar mana yang ingin ditambahkan. Selanjutnya, di sini ada unggahan. Unggahan berarti kita ingin menambahkan elemen foto atau audio dari perangkat laptop kita. Kemudian teks. Nah, ini untuk menambahkan teks. Di sini sudah ada template teksnya juga yang bisa kita gunakan. Yang sudah ada pewarnaannya dan model-model tulisannya, jenis fontnya, atau bahkan layout susunan teks tersebut gitu. Jadi kita bisa menggunakan dan mengganti teks tersebut. Selanjutnya ini ada QR code juga. Kita bisa memasukkan URL, misalkan link WhatsApp kita gitu. Jadi kita tempelkan di sini URL-nya. Jadi nanti akan tampil berupa QR code. Ya, dan seterusnya. Nah, yang sering digunakan ini template dan elemen. Ini paling sering digunakan ya, dan teks serta unggahan gitu. Jadi kalau ada foto yang akan kita masukkan yang ada di laptop kita, kita bisa mengunggah. Selain gambar-gambar yang tersedia di Canva itu sendiri. Oke. Nah, selanjutnya di menu atas, coba saya kembali aktifkan kursornya pada bagian kanvas. Nah, ketika saya klik di bagian kanvas ini, di sini muncul warna hijau, berarti di sini kanvas ini bisa kita ganti warnanya. Dan bisa dianimasikan. Nah, ini animasi. Ini nama animasinya fade. Bisa kita ganti. Ada banyak pilihan animasinya. Lalu di sini ada waktu. Ya, pengaturan waktunya. Karena ini kan ada animasi di sini, ada video, jadi bisa kita atur berapa detik gitu tampil si gambar tersebut. Nah, atau ketika kita klik elemen, elemen pun sama. Di sini ada pangkas. Jadi pangkas itu akan kita potong atau tidak. Atau bisa kita balik juga. Kita putar arahnya mau dibalik horizontal atau vertikal bisa. Dan juga bisa dianimasikan. Ya. Kemudian posisi. Nah, ini posisinya bisa kita pindahkan apakah ingin di atas, di tengah atau di bawah. Biasanya kalau gambar itu menumpuk lebih dari satu. Oke, cukup sekian penjelasan mengenai fitur-fitur, selebihnya nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Ya, bisa juga bertanya di kolom chat. Terima kasih
sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.